semuanya. Kembali lagi bersama kita di Yes, iArtunes kali ini tempat di mana kita membahas musik, film, olahraga, seni ataupun budaya nih teman-teman. Nah, berasa udah lama karena si iArtunes ini nggak upload konten menarik, mungkin kali ini ya waktunya. Nah, sebelum konten menarik ini kita upload nantinya, bakal aku mulai dengan perkenalan dulu kali ya. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Farel Arya Putra atau bisa dipanggil Farel atau AL dari Departemen Sensora. Dan di sini aku nggak sendiri teman-teman, ada dua orang kece di samping aku ini. Yang pertama dari komunitas High Wave dan mahasiswi aktif HI Visip Unpad. Mungkin boleh perkenalan dulu dari High Wave dulu deh. Oke, thank you Al. Oke, halo teman-teman semua. Kenalin, aku Hozia Hansa atau biasa dipanggil Auzi dari HIW. Dan halo semuanya, aku Sandina Winyakila, biasanya dipanggil Sandina, dan aku mahasiswi aktif angkatan 2024. Nah, oke. Di kesempatan kali ini kita bakal bakal ngapain gitu kontennya? Bahas tentang apa guys? Kemarin aku pas diajakin ke konten ini, aku tuh denger nanti kita bahas film ya. Oke, bahas film. Mungkin film yang cocok buat dibahas kira-kira apa San? Kalau menurut lo sekarang? Jujur, sekarang ini aku lagi kayak masih belum paham sama filmnya yang Dion Miyoko sama Sheila Dara tuh loh. Oke. Tahu. Iya. Yang enggak lama ya baru diputar di bioskop ini teman-teman. Apalagi kalau bukan Sore, Istri dari Masa Depan. Yes. Jadi konten kali ini kita bakal bahas tentang Sore, film Istri dari Masa Depan. Istri dari Masa Depan. Dan kita bakal mengulik lah istilahnya film Sore ini ngapain aja sih. Jadi stay tune. Mungkin aku kasih dulu kali ya premisnya atau sinopsisnya. Jadi Sore Istri dari Masa Depan ini merupakan film tentang Jonathan. Jonathan ini suaminya si Sore. Jadi Jonathan ini seorang fotografer dari Indonesia yang hidup di Kroasia, yang hidupnya berubah drastis karena tiba-tiba muncul wanita misterius di samping tempat tidurnya dan mengaku sebagai istri dari masa depannya, yang mana wanita tersebut bernama Sore. Nah, Sore datang ke masa lalu untuk menyelamatkan Jonathan dari takdir buruk, yaitu kematiannya akibat penyakit jantung yang terjadi di 8 tahun setelahnya. Fun fact-nya, film ini udah tembus 3 juta penonton. Boleh kita kasih tepuk tangan. Wow. Ini merupakan pencapaian yang benar-benar bagus banget buat film Indonesia. Dan durasi film ini 119 menit yang tentunya dikemas dengan apik, dengan plot yang unik dan konsep yang menarik gitu teman-teman. Nah, film Sore ini juga menjadi salah satu film terlaris, film Indonesia terlaris di tahun 2025 dan mendapat perhatian sebagai cerita cinta yang menggabungkan unsur perjalanan waktu dengan konflik batin yang dalam. Mungkin kita tanya pendapat teman-teman aku yang di samping kali ya. Menurut kalian gimana nih film Sore Istri dari Masa Depan in general? Gue tanya dulu ke Aljida. Oke. Kalau menurut gue nih, jadi gue nih bukan yang reviewer film gitu loh teman-teman. Jadi kayak gue sebagai penikmat film in general, jadi kayak film apa aja yang menurut gue menarik, gue tonton gitu. Sampai gue ketemu si film Sore ini gitu, yang katanya orang-orang tuh bilang ini tuh lain gitu. Jadi kayak gue akhirnya mengiyakan ajakan temen gue untuk nonton film ini, dan ternyata emang masterpiece sih. Maksudnya yang kayak emang beneran berbeda gitu ya dari film-film Indonesia yang lain. Jadi kayak gue yang merasanya tuh kayak wow, kok bisa ya mereka konsepting film ini tuh dengan segila kerennya. Oke, berarti lu sebagai penikmat film yang biasa, lu cukup amazed ya film Indonesia bisa bikin sekeren ini. Iya, benar itu sih. Oke, Haji, thank you pendapatnya. Mungkin aku langsung beralih ke teman aku yang satunya, Sandina. Boleh, San? Menurut lu nih film Sore Istri dari Masa Depan ini gimana? Apalagi ini kan film Indonesia yang jarang mengangkat konsep seperti ini, genre seperti ini. Bahkan endingnya ini juga orang-orang bilang tuh cukup membagongkan katanya. Iya, benar. Menurut lu gimana? Nah, menurut aku sendiri, kalau aku emang dari awal udah penasaran sama film Sore karena sutradaranya Yani Lauren. Yani Lauren itu aku inget banget, kenal banget, dia itu legend dalam membuat film yang emang gebrakannya banyak. Kayak contoh aku inget banget, ini memorable banget buat aku, film jatuh cinta seperti di film-film. Sumpah aku juga nonton film. Iya, keren banget ya. Karena dia benar-benar gak ada yang kepikiran gitu, kalau ternyata film itu bisa bermasterpiece dan berkarya seperti itu gitu. Benar. Dan film series, dia juga juga series ya, dan kebetulan banget pemerannya dia Miyoko sama Sheila Dara juga, yaitu yang hilang dalam cinta. Nah, karena itu aku penasaran banget nih, gebrakan apa lagi sih satu orang Yani Lauren ini, makanya aku nonton, dan ternyata aku yang kena gebrak. Oke, berarti Karena seru banget, karena benar-benar kayak wow,
dan juga apa sih filmografinya tuh bener-bener sebagus itu, seindah itu dengan tanpa menutupi atau tanpa menghapus atau menduakan apa yang sebenarnya tujuan dari film itu gitu. Keren banget. Wow. Berarti ini Yandi Lawrence di trust. Yes, benar Oke. sekali. Soalnya gebrakan yang dilakukan oleh Bapak Yandi Lawrence ini cukup menggebrak kali ya. Iya, benar Film banget. sore. Betul. Apa sih menurut lo yang menggebrak Jik dari film ini? Kalau menurut gue tuh yang paling jadi gebrakan yang bener-bener kayak bikin gue wow, itu adalah gimana kita dibawa feel-nya tuh, kita tuh kebawa gitu sama filmnya ini, feel capeknya, feel maju mundurnya gitu loh. Jadi kayak gue tuh walaupun yang awal-awalnya tuh kayak aduh begini lagi, tapi tuh akhir-akhirnya tetap wow gitu loh, kayak Iya, benar. wow gitu, keren banget loh, pokoknya gak bisa berkata-kata nih. Berarti lu ngerasa sempat capek kali ya di adegan yang berulang-ulang, Benar. ini segala macam yang sore selalu melakukan hal yang sama mungkin dengan detail yang berbeda, lu sempat capek. Sebenarnya gue juga setuju guys, karena nggak banyak film Indonesia yang melakukan konsep itu gitu loh, dimana kita sebagai penonton juga diajak merasakan apa yang pemeran utama itu lagi rasakan gitu. Nah di film sore ini kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh sore gitu, kayak rasa capek, rasa bosan atau bakal muak kali ya, Iya, dengan benar. perilakunya si Jo itu kita bisa rasain di film Setuju. ini. Mungkin kita masuk lebih dalam nih ya ke film sore. Lebih ke plotnya dulu nih. Menurut lo plotnya gimana atau alurnya tuh gimana? Gue Aku dulu deh, nih, aku. oke. Kalau menurut gue tuh jujur alurnya gak ketebak sih, itu yang pertama. Karena pas awal-awal tuh gue ngira kayak bakal time terus gitu loh, terus kayak capek dong kalau misalnya dari awal sampai kayak gini, kayak masa gue nonton cuman ngulang-ulang terus gitu loh. Terus kalau misal Sandina mungkin yang kayak lebih expert nih, nah itu dia. Oke, menurut aku kita lihat dari sebagai penonton pertama ya. Penonton pertama tuh ngeliat, oh mungkin ceritanya tentang pasca, kayak karena kita melihat presentnya gitu, bagaimana kehidupan Jonathan sebenarnya gitu kan. Dia suka foto, dia suka menyampaikan apa yang dia present melalui fotonya, lalu dia pamerkan gitu. Ternyata plotnya itu tidak begitu teman-teman kan. Tiba-tiba ada sore, tiba-tiba ada sore yang memberikan konsep time travel, dan di situ karena dia time travel berarti ibaratnya kita sebagai penonton juga melihat plot yang akan diulang-ulang dengan jalur atau kan kegiatan yang berbeda-beda ya, seperti tiba-tiba aja dia lompat dari gedung atau gimana, kita nggak tahu gitu kan ya. Nah lalu yang menurut aku sampai kayak plotnya itu benar-benar apa sih kayak tidak terduga itu adalah ketika di pertengahan jalan di titik kita kayak tadi Auzi bilang kayak ulang lagi, terus ada yang di luar itu benar-benar nggak sih, nggak kok, kita nggak akan draining terus gitu, tiba-tiba ini loh tujuannya. Jadi walaupun emang kita draining dari awal kayak aduh sebenarnya orang ini mau ngasih kita tuh film apa, tapi semua terjawab sampai akhir. Jadi kita juga pulang atau keluar dari bioskop tuh terjawab semua pertanyaan-pertanyaan kita. Walaupun gitu. cukup speechless ya. Iya, benar-benar. Kita keluar dari bioskop tuh disajikan dengan kita yang draining, dengan adegan berulang-ulang, terus akhirnya menemukan jawaban di ending tersebut. Tapi bukan cuma jawaban guys, sebuah plot twist yang benar-benar iya. Jadi setelah keluar dari bioskop itu lu perasaan campur aduk lah. Lu antara senang, sedih, bingung, dan speechless lah istilahnya. Lagunya nih guys, gimana nih guys? Dari soundtrack terus scoring yang diberikan di mana film ini? Menurut aku perfect, karena aku benar-benar gabung sama produser musik dan juga kru yang terlibat, karena lagunya itu sebenarnya aku paham liriknya, tapi begitu masuk ke filmnya itu benar-benar kayak langsung tersampaikan, dan kayak ibaratnya kita yang mungkin baru pendengar pertama langsung paham gitu loh, oh lagunya itu benar-benar ngebawa kita gitu. Apalagi aku masih banyak yang masuk kelas aku, dan itu benar-benar lagunya enak banget, ada scoring keren banget. Jujur setelah aku nonton si sore ini nih, aku pulang dari bioskop ke rumah dan kerjain sesuatu, yang pertama kali aku langsung putar, aku langsung cari soundtrack sore dan aku langsung dengerin. Apa tuh yang terbuang dalam waktu? Iya bener banget, terbuang dalam waktu. Itu kayak oh my god. Ya film ini menurut gue bukan perfect good dari plotnya, bukan cuma dari alurnya, tapi dari scoring atau penggunaan musik itu sendiri. Kayak lu di opening udah disuguhin suara merdu dari Ardhito Pramono. Betul. Terus di pertengahan film di mana sore ngelakuin looping, lu disuguhi dengan Pancarona baik bara suara juga. Dan di ending di mana ini merupakan lagu yang mungkin kalau lu sering lihat di kolom komentar tuh lagunya tuh kawin sama lagunya filmnya gitu. Bener, ini salah satu pendapat yang gue setujuin juga gitu, karena kayak si Yandi Lawrence ini bisa menyatu padukan antara film dan musik. Itu keren banget. Bara suara terbuang dalam waktu, appreciate.
keren banget. Shakis. Dan diakhiri dengan lagunya Sheila on Seven hingga ujung waktu, itu yang makin speechless, yang makin membuat kita, membuat kita speechless setelah kita keluar dari bioskop. Nah, setelah kita bahas plot, kita bahas music atau scoring juga, mungkin kita bakal bahas casting nih. Nah, casting Dion Wiyoko dan Sheila Dara Aisha nih. Mungkin Sandina kasih tanggapan lu dong tentang si casting Dion sama Sheila ini gimana? Iya kan, kayaknya udah nonton yang lain-lain juga. Aduh, agak pressure ya. Tapi oke, menurut aku sendiri, jujur, selain film ini tuh sebenarnya Dion Wiyoko sama Sheila Dara itu sudah sering bermain peran secara pasangan ya, seperti tadi yang Hilang Dalam Cinta, terus juga tadi Jatuh Cinta Cinta. Film. Dan mereka tuh sepertinya kayaknya udah hampir mungkin di titik kayak ya lo lagi ya mungkin Jenuh ya. jenuh gitu ya, kayak aduh banyak sama lagi. Tapi menurut aku justru karena itu chemistry mereka tuh udah dapet gitu. Soal setuju. jadi couple, apalagi couple tuh benar-benar yang punya benang kuat gitu soal relationship sampai harus sorenya ke masa lalu gitu kan. Dan Dion Wiyoko sama Sheila Dara tuh jujur menurut aku acting mereka nggak perlu diraguin sih. Yes. Soalnya mereka tuh udah banyak banget film yang bagus-bagus dan memang puji gitu karena acting mereka tuh bagus. Kayak Sheila Dara di film Jatuh Cinta seperti di film-film di mana dia agak gebrak ya karena tiba-tiba dia jadi editor yang rambutnya benar-benar mencolok, terus juga gayanya benar-benar Sheila Dara. Iya, gitu. benar-benar. Jadi actingnya tuh benar-benar nggak perlu diraguin lagi. Dan jujur aku agak gimana gitu soal chemistry mereka karena bahkan di film itu aja mereka tuh dijadiin couple namanya Sunny Dion. Oh, iya, paham. Jadi kalau soal mereka dijadiin cast itu benar-benar bagus dan dapat sih. Jadi kayak nggak perlu diraguin. Nah yang aku kagum tuh adalah cast-castnya, cast lain, apalagi cast-cast yang melibatkan orang luar nih, seperti pemeran Elsa, terus juga pemeran Carlo. Benar-benar mereka tuh bukannya sekedar berakting kayak lu diakting jadi bule, enggak. Benar-benar mereka mendalami gue tuh punya peran loh di sini dan peran gue tuh sangatlah bahkan mempengaruhi film dan itu yang aku kagumi. Bikin film itu hidup kali ya. Betul. Bukan cuma side karakter yang istilahnya cuma ngisi layar doang gitu. Kan mereka bisa memberikan impact emosional bagi karakter si Jo sama Sore itu sendiri. Plot udah, scoring udah, dan casting juga udah. Mungkin kita bahas endingnya kali ya. Ending yang cukup membuat speechless para penontonnya. Apalagi ini level film Indonesia, bukan maksud merendahkan, tapi kayak jarang gitu ya, kayak gitu disajikan di dunia perfilman Indonesia. Menurut lo endingnya gimana, Sandro? Menurut gue, wow. Satu kata, wow. Karena ya tadi seperti yang aku bilang tadi, draining kayak ulang lagi apa sih ini film apa tiba-tiba cuman dalam satu scene yang benar-benar dengan scoring ya lagi-lagi scoring semuanya terjawab, semuanya penuh dengan plot twist yang benar-benar kayak aku sampai kayak ini mata gak kedip kayak langsung oh gitu wow bener juga ya tapi ada kata bener juga ya make sense sekarang gitu menurut aku. Itu reaksi aku waktu terlihat endingnya sih, walaupun endingnya itu benar-benar singkat tapi padat. Dan padat. Jadi kita dikasih jawaban tapi kasih juga pertanyaan di ending itu. Yes, benar. Kalau menurut lu gimana Ji? Ending dari film Sore Istri dari Masa Depan ini? Jujur kalau menurut gue kalau benar sih kata Sanina tadi kayak kita dikasih ending yang singkat dan padat dan juga benar juga kata lu yang kayak endingnya itu ngasih pertanyaan baru lah buat kita gitu, nggak cuma jawaban juga gitu. Dan yang bikin gue agak amazed juga nih, amazed banget gitu. Nah itu sama endingnya tuh adalah kita tuh jadi nyari tahu gitu loh kayak pendapat orang-orang nih tentang film ini, tentang teori gitu kan. Benar. Membuka ruang diskusi baru lah. Nah itu benar. Oke, kita masuk ke segmen kedua, segmen paling seru dalam podcast ini. Apa tuh? Karena kita mahasiswa hubungan internasional, jadi kita harus mencari apa yang berkaitan dengan HI di dalam film ini. Nah, jadi kita bakal bahas yang seru teman-teman. Oke. Mungkin apa nih? Aku tanya pendapat dulu deh dari lu Ji yang belakang. Dari lu dulu dah. Kalau menurut aku ini tuh bisa dikaitkan sama soft diplomasi sih guys. Oke, itu contohnya. Contohnya adalah kayak film Indonesia nge-mention negara-negara tetangga yang di film ini dibuat keren gitu loh. Kayak contohnya mereka mention how beautiful Lada di India gitu. Terus suasana kota-kota di Kroasia yang jadi setting utamanya. Jadi kayak kita dikenalkan lah istilahnya akulturasi dari budaya mereka. Gak menutup kemungkinan juga film ini tuh bakal tayang di Korea. Oh iya, apa sih kok Korea? Gak ada apa namanya
tidak menutup kemungkinan juga film ini tuh bakal tayang di Kroasia gitu, karena kan latarnya kan juga dari Kroasia, dan itu bakal apa ya, menarik penonton nggak dari Indonesia juga, bahkan mungkin ada chance buat tayang di luar negeri, contohnya ya dekat-dekat aja Malaysia atau Singapura atau bahkan Brunei. Itu kan merupakan salah satu kebanggaan juga buat dunia perfilman Indonesia. Itu yang gue maksud, bukan Korea. Kalau Korea juga amin. Ya, amin. Korea Selatan. Amin. Ya, jangan tayang juga nggak apa-apa atas izin Atas izin Bapak-bapak. Yang penting muncul di sini. Kalau ini menurut Sandina, ada apa yang lu dapetin sebagai mahasiswa HI di dalam film sore? Oke, menurut aku sebenarnya salfok sih, karena emang jujur sebagai anak AI kamu salfok. Karena selain soal time travel itu kan jelas banget sains ya. Soalnya ada HI-nya guys, di mana? Apa tuh? Gimana tuh? Sebenarnya, nih Jonathan ini adalah fotografer ya sebenarnya. Fotografer yang mengungkapkan perasaannya melalui foto-foto alam. Dia itu foto di kutub, fotoin soal climate change, di mana kutub-kutub kehidupan, bukan cuma manusia aja teman-teman, dia bapaknya dia juga foto hewan kutub seperti beruang kutub, terus juga ada anjing laut. Jadi di mana yang sebenarnya kalau di HI itu masuk ke global issue ya. Oh iya, oke, benar. Nah, selain itu yang menurut aku HI banget itu adalah di mana Jonathan itu sebelum dia membahas soal climate change, dia itu menunjukkan pandangan tentang kehidupan orang-orang ladang. Yes. Betul, dia itu memotret orang-orang ladang dan juga kultur orang-orang ladang di India. Dan yang bikin aku HI banget adalah orang-orang Kroasia itu kagum gitu. Wah, orang India tuh ternyata indah juga ya motornya gitu. Nah, menurut aku HI-nya di situ, soft power yang benar-benar dibungkus baik-baik. Yes. Terus juga tadi yang aku mau highlight, isu global bisa diangkat ke karya seni guys. Jadi mungkin kalau misal berbicara secara lisan itu kurang menarik ya, dan bisa diangkat isu global itu lewat yang namanya fotografi, lewat visualnya itu. Oke, jadi HI udah dapat ya guys ya, dengan itu. Dan mungkin itu yang menurut kita HI banget dalam film sore dari Istri Masa Depan ini. So, lanjut ke segmen selanjutnya. Oke, kita masuk ke segmen ketiga. Segmen ketiga, segmen di mana kita berdiskusi nih apa aja yang adalah di film itu. Mungkin mulai dari aku tanya sih ke kalian, apa memorable quotes yang memorable banget di film ini? Sandina. Ya. Iya, Zah. Oke, menurut aku yang paling memorable itu adalah quotes ini. Hai, aku Sore, istri kamu selamat. Oke, itu Oke, gua iya benar-benar. ubah seluruh plotnya. Karena bener-bener tuh kayak sebuah kata yang akhirnya buat sadar kalau si Sore ini memperjuangkan si Jonathan selamanya, dimana dia akan selalu menjadi istri walaupun Jonathan mungkin tidak lain sebenarnya. Jonathan lagi ingat sama Sore dan juga perjuangan dan perjalanan mereka. Maksudnya itu teman-teman. Padahal cuma satu kalimat, cuma satu line, tapi maknanya deep banget. Kalau Ji, memorable quotes dari film sore? Kalau gue nih, memorable quotes dari film sore ini sih kayak walaupun dikurangin 1000 kali, 10.000 kali, ribuan kali atau berapa ya, pokoknya yang ribuan itu kayak aku bakal memilih kamu sih. Tapi bakal gitu gak? Jujur. Gimana kan? Aku pribadi mungkin agak tidak setumas itu, karena jujur aku orangnya kayak ya seperti yang kamu seperti rasa di film kayak ya. Oh oke. I see. Jujur sama sih, kayak mungkin aku nggak akan ngelakuin itu karena pasti mungkin kalau 1000 kali nggak mungkin ya guys, kalau dari aku sendiri. Cuma kalau diulang 10 kali, 10 kali 15 kali, masih masuk akal. Kayak gue pasti manusia itu ada rasa capek, rasa jenuh, dan kita tuh harus memvalidasi juga. Yes. Kalau dari aku sendiri, memorable quotes ini sih yang jadi line opening film itu. Apa tahu nggak kenapa senja itu menyenangkan? Kenapa tuh? Kadang ia merah merekah bahagia, kadang ia hitam gelap berduka, tapi langit selalu menerima senja apa adanya. Line yang paling mahal banget, dialog yang paling mahal banget, apalagi itu keluar dari mulutnya si Jonathan. Iya. Seorang Jonathan gitu. Yang bikin lucu kayak si Jonathan di dalam film kan diperlihatkan kalau dia tuh nggak seromantis gitu lah, nggak kritis, apalagi kalau sama pasangan ya istilahnya kagok lah. Tapi setelah si Sore bilang itu keluar dari mulut kamu loh. Rasanya emang iya. suara Jonathan. Iya, makanya. Jujur, buat aku siapapun yang kepikiran atau yang buat quotes itu tuh benar-benar mahal banget. Iya. Mahal, puitis, dan maknanya. Oke, mungkin kita lanjut lagi ke plot hole kali ya. Bagi teman-teman yang kurang familiar dengan plot hole,
itu plot hole itu kayak sesuatu yang nggak terjawab lah di dalam film. Mungkin kita bahas ini loh, si berapa lama si Sore itu melakukan time looping. Iya. Karena kayak gue penasaran sampai sehafal itu bahasa Kroasia. Oh iya bener-bener. Tur-tur Iya sih, jujur. Sulit banget untuk seorang Indonesia bicara native Kroasia. Iya benar. Dia orang Kroasia gitu. Iya, makanya berarti udah selama itu si Sore ngelakuin time loop. Makanya banyak yang berdiskusi juga, si Sore ini udah ngelakuin beratus ribu kali atau bahkan jutaan, kita nggak tahu. Makanya itu salah satu plot hole dari film itu. Terus juga gimana si Sore melakukan time travel itu juga belum terjawab lah istilahnya, dan kita nggak dikasih kejelasan. Mungkin karena durasi juga. Iya, Benar. Durasi Kalau apa lama itu. ya bosenin gitu. Takut jenuh Dan takut malah kitanya sama mikir juga, karena Betul. tanpa itu ada kita udah mikir. Iya, apalagi itu ada. Oke, tapi menurut kalian gaya tarik film Sore ini kalau menurut kalian sendiri tuh dari segi apa ya? Mau dulu deh sih. Oke, kalau gue sendiri dari segi film ini menghadirkan suasana lain gitu. Kayak jujur, aku nggak ngerti nih, cuman aku agak lupa juga, mungkin aku pernah nonton atau enggak. Cuman kayak film Indonesia yang bikin konsep time traveler, which is big, to masa lalu ya, to the past, itu jarang gitu kan. Jadi kayak waktu film ini ada, semua orang langsung kayak wow gitu. Apalagi sebelumnya ada web seriesnya kan ya. Mungkin itu juga karena film ini jadi tambah mantap gitu. Jadi menurutku yang bikin lain dari film ini, maksudnya bikin daya tarik film ini adalah bagaimana film ini mengkonsepkan sesuatu yang berbeda. Oke, setuju, dan nggak banyak di perfilman Indonesia. Betul, itu. Kalau misalnya, Kalau menurut aku tadi benar soal konsep time travel. Tapi yang aku juga kagumin adalah gimana ya? Banyak film yang benar-benar yang memakai karakter itu bagi Indonesia, seperti ada film-film seperti 99 Cahaya di Marabel atau di Langit Eropa, dan juga film-film lainnya yang benar-benar berlatar belakang di Amerika sana. Tapi menurut aku di sini benar-benar dia itu, ini yang sudah aku bilang, cast-nya itu benar-benar niat kayak Iya. karakter di Iya, sini iya. gitu. Jadi menurut aku tuh itu sih yang kayak menurut aku bikin salvo di film ini, karena semuanya, bahkan krunya juga kerjasama dengan Orang sana. Bener, itu keren banget buat aku. Oke, masuk ke segmen kita yang terakhir ya, ini segmen penutup. Sandina, apa harapan lo bagi untuk film di Indonesia? Oh iya, punten. Oke, mungkin harapan aku tuh sederhana ya, tolong jangan lupakan gender film ini, karena ini adalah menurut aku ini salah satu bisa jadi translator buat film-film Indonesia bisa mengembang lagi, karena ini bagus, pasti bisa lebih bagus lagi. Harapannya itu guys, tolong kurang-kurangin ini film horornya. Oke. Setuju banget jujur. Ya, Tapi berarti walaupun lebih, bagus banget. Iya. oh, itu suka horor. Iya. Menurut tuh Sore film horor nggak? Enggak. Oke. Horor ditangisin. Aduh. Oke, berarti lebih mengutamakan kualitas daripada kuantitas, dan semoga si Sore ini bisa jadi langkah awal untuk dunia perfilman Indonesia yang semakin maju. Benar. Kalau lu, Ji? Kalau gua bener banget kata Sandina, itu setuju. Semoga lebih bisa keluar dari zona nyaman gitu, zona perfilman Indonesia ini gitu. Tapi yang aku mau highlight lagi, semoga next time tuh kalau nyari aktor, nyari aktris tuh yang bener-bener gitu loh, kayak ditelaah dulu ini cocoknya sama siapa, kayak jangan ujuk-ujuk Asal main gitu ya. Iya, asal tunjuk kayak udah ini aja karena ini lagi viral, ini lagi. Oke. Janganlah yang bener-bener aja gitu loh. Terus ya. Oke, terima kasih buat Auzi dan Sandina yang sudah hadir di podcast kita kali ini. Tepuk tangan dulu dong. Selamat juga buat film Sore Istri dari Masa Depan yang sudah meraih 3 juta penonton. Itu perlu diapresiasi banget guys. Oke, mungkin udah ya, cukup Iya, sudah aja ya. Terima kasih udah Makasih berdiskusi, udah sharing opini juga, udah mengutarakan pendapat juga tentang film Sore ini bagaimana. Jadi ya, cukup sekian dan terima kasih. Jadi selamat malam. Sampai jumpa di episode IR Tune selanjutnya.